Yang bikin orang hilang itu bukan makhluknya loh, tapi rasa yakinnya. Rasa yakin bahwa kamu masih ada di jalan yang benar itu. Malam itu aku masuk ke hutan yang katanya cuma butuh 15 menit buat dilewati. Tapi setelah 1 jam, aku masih di situ-situ aja. Assalamualaikum, selamat malam buat kamu yang masih dengerin. Selamat datang juga kembali di channel ini, tempat cerita-cerita yang sering dianggap sepele sampai akhirnya kejadian sendiri. Cerita malam ini terjadi di salah satu alas di Jawa atau hutan di Jawa, yang oleh warga sekitar itu gak pernah disebut namanya sembarangan. Karena kata orang-orang tua di sana, menyebut namanya terlalu sering itu sama saja kayak mengetuk pintu. Dan ini cerita masuk ke sana dan hampir gak nemu jalan pulang. Alas itu sebenarnya bukan hutan wisata, juga bukan jalur resmi, cuma hutan lebat yang biasa dipakai warga desa buat motong jalan antar kecamatan. Siang hari ramai pol, motor lewat, petani mondar-mandir, anak sekolah juga sering lewat situ. Tapi kalau habis maghrib nih, gak ada satupun warga yang mau masuk. Bukan karena gak berani loh, yo tapi gak sopan aja. Aku baru tahu itu setelah kejadian malam itu. Waktu itu aku pulang dari luar kota, naik motor sendirian. Jam udah nunjuk hampir jam 10 malam. Jalan utama lagi ditutup karena longsor. Satu-satunya jalan pulang ya lewat alas itu, lewat di hutan itu. Nah, aku sempat berhenti di sebuah warung kecil sebelum masuk alas. Arep lewat alas, tanya ibu warung. Iya bu, biar cepet, jawabku. Ibu itu langsung diam dan mukanya berubah. Wis jam piro iki? Tanyanya lagi. Hampir jam 10. Ibu itu narik napas panjang. Ojo ngelawan waktu lo, katanya pelan banget. Kalau tetep lewat, ojo gunakne klakson ya, ojo nyetel lagu, lan sing paling penting ojo gunake perasaanmu, kata ibu itu. Aku sendiri gak ngerti apa maksudnya, tapi ya aku anggukin aja. Motor aku nyalain dan aku mulai masuk jalan alas itu. Nah, begitu masuk, suhunya itu loh langsung beda. Lebih dingin, lebih lembab. Lampu motor cuma nerangin beberapa meter ke depan. Kiri kanan pohon-pohon tinggi dan rapet banget. Ya awalnya biasa aja, sampai aku sadar gak ada suara apa-apa
biasanya alas penuh suara. Ya, suara serangga, burung-burung malam. Ini malah sunyi banget. Aku jalan pelan, gak ngebut. Dan di tikungan pertama itu, aku lihat sesuatu. Ada orang berdiri di pinggir jalan. Dia memakai baju lurik. Terus di kepalanya itu ada ikat kepala. Ya kayak orang tua desa. Aku refleks mau nyapa. Tapi aku inget pesan ibu-ibu yang ada di warung tadi. Aku diem aja. Pas aku lewat, orang itu nengok, bro. Matanya kosong, tapi mulutnya itu senyum. Le, dalane dudu kene, katanya pelan pol. Aku langsung merinding, ja. Aku gak jawab, aku gak nengok lagi. Terus saya jalan aku. Nah, tapi anehnya ini, jalan itu mulai muter-muter. Aku lihat pohon yang sama, batu juga sama, akar yang sama juga. Aku yakin aku muter. Keringat dingin keluar. Jam tanganku udah lewat 1 jam. Dan di tengah jalan mesin motorku itu mati. Keadaan gelap. Aku turun dan mendorong motor karena terpaksa. Dan saat itu aku dengar suara rame. Kayak pasar. Ya kayak hajatan. Lampu-lampu temeram muncul di antara pohon. Ada orang lalu lalang pakai baju adat, ada yang ketawa-ketawa, dan ada yang makan. Salah satu dari mereka nengok ke aku. Le, kok gak berhenti? Masuk sini, makan dulu, katanya ramah. Aku langsung mundur. Hatiku bilang, wah, ini bukan manusia. Aku ingat pesan terakhir bapakku dulu. Kalau kamu kesasar di alas atau hutan, ojo mangan, ojo njupuk, lan ojo ngerasa yen kowe piyambakan. Jangan merasa kalau kamu sendirian. Aku merem baca doa. Dan tiba-tiba, Le, suara itu keras dan nyata. Aku kaget dan aku langsung buka mata. Aku berdiri di ujung hutan, motor nyala, jalan aspal di depan mata. Jam di HP menunjukkan jam 10:15 malam. Padahal aku ngerasa ini udah berjam-jam loh di dalam. Besoknya aku cerita ke orang desa. Mereka cuma bilang satu hal. Sampeyan diparingi bali, kamu diparingi pulang, maksudnya begitu. Alas itu atau hutan itu sampai sekarang itu masih ada. Masih dilewati orang. Tapi tetap dengan aturan yang sama. Karena di Jawa itu
bukan cuma manusia saja yang punya wilayah. Dan kadang yang bikin orang hilang bukan karena jalannya yang salah, tapi karena merasa sendirian di tempat yang sebenarnya selalu ramai. Dan kadang ya, yang bikin orang hilang bukan karena jalannya yang salah, tapi karena merasa sendirian aja di tempat yang sebenarnya selalu ramai. Yo wis, ngono wae, gitu aja cerita dari saya. Saya pamit. Selamat malam. Dan kalau suatu hari kamu harus lewat alas sendirian, ingat satu hal, jangan merasa paling benar.